Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madelia Zara Putri dari program studi S1 Kebidanan semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat medis dan fungsi atau kegunaan dari alat tersebut, serta akan mengelompokkan alat-alat tersebut berdasarkan prinsip sterilitasnya. Oke, stay tune. Oke, di sini kita akan mengenalkan jenis alatnya nih. Lalu apa sih fungsi dari alat medis yang kita bahas di sini nih? Yang pertama ada sarung tangan. Teman-teman juga pasti udah tahu ya fungsi dari sarung tangan ini untuk apa gitu. Sarung tangan atau handscoon itu ada yang bersih dan ada yang steril. Tapi biasanya kalau untuk infus biasanya yang bersih aja udah cukup ya. Jadi digunakan untuk menjaga kebersihan tangan kita gitu kan ya, ketika atau sebelum kontak dengan alat-alat medis lain atau klien gitu tersebut. Terus yang kedua ada kasa alkohol atau kasa antiseptik, digunakan untuk membersihkan luka atau kulit sebelum disuntik. Jadi biasanya sebelum kita menyuntikkan gitu kan ya, atau memasang infus di bagian tangan atau bagian tertentu, biasanya kita oleskan dulu kasa antiseptik. Yang ketiga ada tourniquet. Tourniquet sendiri ini berfungsi untuk membendung darah pada organ yang akan dilakukan penusukan plebotomi gitu. Jadi untuk mempermudah kita waktu akan melakukan penyuntikan gitu kan ya. Jadi untuk pembendungan gitu. Juga untuk mempermudah saat pengambilan darah. Yang keempat ada kasa steril. Fungsi dari kasa steril ini digunakan untuk biasanya operasi besar atau kecil kayak penutup luka gitu kan ya, untuk membersihkan luka gitu kan dari bakteri, untuk mencegahnya itu infeksi gitu. Lalu yang kelima ada plester. Fungsi dari plester sendiri itu untuk menutupi luka atau bisa juga untuk merekatkan antara perban gitu kan ya, ketika kita memperban klien bagian organ tertentu, biasa untuk merekatkan gitu perbannya agar tidak lepas-lepas itu atau goyang-goyang gitu. Terus yang keenam ada avocat atau avocat, itu fungsinya untuk membantu pemasangan infuset atau transfusi set gitu. Yang ketujuh ada transfusi set atau infuset gitu ya. Ini tuh selangnya gitu. Jadi fungsinya tuh ya selang untuk pemberian cairan infus gitu. Selang untuk mengalirkan infusnya gitu kan ya, ke dalam organ gitu, organ tubuh. Terus yang kedelapan ada blood pack atau kantung darah. Fungsinya itu untuk menimbang darah yang masuk ke kantong gitu kan ya. Biasanya digunakan untuk cara penggunaannya itu menggoyangkan kantong darah secara otomatis itu pada kegiatan donor darah. Yang kesembilan ada bak instrumen. Bak instrumen sendiri ini memiliki fungsi untuk menyimpan alat-alat atau bahan medis steril gitu yang akan digunakan. Jadi biasanya dipisahkan nih antara alat-alat atau bahan-bahan medis steril tuh akan dipisah tuh dengan yang bersih gitu. Biasanya yang steril akan diletakkan di bak instrumen. Lalu yang ke-10 ada gunting plester. Udah pasti tahu ya teman-temannya dari namanya gunting plester, artinya berarti fungsinya untuk memotong gitu ya, plester gitu. Yang ke-11 ada bengkok. Bengkok ini emang bentuknya tuh seperti agak bengkok gitu ya, makanya disebut bengkok. Fungsinya tuh untuk meletakkan alat yang sudah digunakan. Jadi biasanya alat-alat medis gitu kan ya, atau media-media bahan-bahan medis gitu ya, yang udah kita gunakan biasanya kita letakkan di bengkok terlebih dahulu sebelum kita sterilkan lagi, atau sebelum kita rebus lagi gitu kan ya, steril lagi. Terus ada yang ke-12 ada cairan NaCl. Cairan NaCl ini sebagai infus gitu ya. Cairannya itu sebagai infus biasanya ya untuk mengganti cairan tubuh nih yang hilang karena beberapa sebab gitu kan. Jadi biasanya pasien atau klien yang lemah gitu kan ya, yang kekurangan cairan biasanya dipasang infus dengan cairan NaCl untuk mengganti cairan tubuh gitu kan ya. Yang ke-13 ada spuit. Spuit itu untuk memasukkan cairan dengan cara disuntik gitu.